Vamos a
Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala
مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita di malam ini yaitu bab yang ke-225 ya, dengan judul Babu Al-Zulmu Dulumat, bahwa kedzaliman adalah beberapa kegelapan-kegelapan. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW telah bersabda sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini, yakni ketika membahas babu al-zulmu dzulumatun Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan riwayat ini yaitu 483 juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab ya Al-Bir Wasillah dalam babu tahrimi dzulmi, bab tentang haramnya berbuat zalim. Kata Imam Bukhari, hadatsana Bishrun qala hadatsana Abdullah qala hadatsana Daud ibn Qais qala hadatsana Ubaidullah ibn Muqsim qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul, kata Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqul zulma, hati-hati kamu dengan berbuat dolim. Fa innal zulma, karena kedoliman itu, dulumatun, yaitu kegelapan-kegelapan. Di sini sebutkan bahwa kedoliman itu adalah duluman, yaitu kegelapan-kegelapan seperti itu. Dijelaskan bahwa kedoliman itu adalah kegelapan-kegelapan. Yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wattaqu syuha, hati-hatilah kamu dengan sifat syuh. Fa inna syuha, karena syuh yakni tarik tahan atau rakus, ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum, dan sikap rakus telah membawa mereka ala an safaku dima'ahum, mereka menumpahkan darah. Wastahalu maharimahum, dan mereka pun menghalalkan mahram mereka. Ini adalah keterangan yang ke-483. Apa yang dapat kita ambil dari bab yang ke-225, hadis yang ke-483? Tentu jawabnya, syarah atas keterangan ini sudah pernah kita bahas di hadis yang ke-470.
Ini sudah pernah kita bahas. Hadis ini. Dan di sini yang ditekankan pertama kali adalah pengertian tentang adul mudulumat. Bahwa kedoliman adalah kegelapan demi kegelapan. Adul mudulumat. Di sini Rasul bersabda, ittaqu dzulma. Hati-hatilah kamu dengan sifat dolim. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Karena sikap dolim adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat nanti. Tidaklah Nabi SAW melarang dari bersikap dolim karena bersifat dolim, bersikap dolim adalah an-masabil akhlak. Termasuk akhlak yang buruk. Ya. Jadi berbuat kedolim adalah termasuk min masabil akhlak. Akhlak yang buruk. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada manusia supaya menjauhi dari akhlak yang buruk. Kemudian takut dari terkena pada akhlak yang buruk. Begitu. Khususnya penyakit-penyakit yang mana orang-orang sebelum kita, para pelakunya telah binasa dengan sebab berbuat dolim tadi, ya, dengan sebab berbuat rakus tadi di dunia maupun di akhir. Makanya kalimat ittaqul zulma fa inna zulma dzulumatun yaumil qiyamah ini adalah merupakan peringatan yang sangat keras supaya menjauhi dari sikap dolim, karena kedoliman adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat kelak, di mana pelakunya tidak akan mendapatkan petunjuk gara-gara dulu ketika di dunia berbuat dolim. Ketika cahayanya orang-orang yang beriman itu terpancar pada tangan ya mereka dan juga tangan kanan mereka, maka kegelapan ini terjadi, yakni kesulitan-kesulitan ya yang akan dialami oleh orang-orang yang berbuat dolim di akhirat nanti. Dan ini sebagai apa? Sebagai siksaan dia ya, sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka telah disiksa dengan adanya dulumat, kegelapan demi kegelapan. Dan di sini Nabi kita yang mulia telah melarang beberapa sikap atau sifat yang buruk. Pertama, az-zulmu, berbuat dolim. Yang kedua, asu, yakni tarik tahan atau rakus. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya orang yang rakus dan orang yang tarik tahan pada dasarnya dia pun telah berbuat dolim. Saya ulangi, orang yang rakus atau orang yang tarik tahan pada dasarnya dia telah berbuat dolim. Kenapa? Karena wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu li nafsi. Siapa yang berbuat bakhil, maka sebenarnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Maka orang yang bakhil pun disebutnya adulmu ala nafsi. Orang yang berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Karena wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu li nafsi. Selanjutnya. Kemudian dari hadis ini bahwa sikap asu yang merupakan bagian dari kezaliman ini telah membinasakan orang-orang yang sebelum mereka. Bi annahu ahlaka man qablana minal umam. Maka penyakit
rakus adalah penyakit yang sudah lama. Dan juga mara bahayanya atau bala bencananya juga besar. Di mana rakus ya dengan dunia itu telah membawa mereka menumpahkan darah karena urusan rakus. Orang per orang rakus menimbulkan ya perselisihan dan pertengkaran. Keluarga dengan keluarga rakus. Keluarga ini yang bersama sama rakus. Rebutan batas tanah, rebutan batas rumah, rebutan batas sawah. Timbul permusuhan, perseteruan, bahkan pembunuhan. Satu kabilah dengan kabilah yang lain. Satu negara dengan negara yang lain. Rebutan batas negara. Juga telah menimbulkan ya, yakni peperangan. Menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Maka dikatakan bahwasanya yang namanya syuh itu fa inna suh ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan orang sebelum kalian, hamalakum ala ansafaku dima'ahum, bahkan menyebabkan mereka telah menumpahkan darah di antara mereka, bahkan wastahalu maharimahum, bukan hanya menghalalkan darah mereka, bahkan juga dengan sebab rakus, yakni mereka telah menghalalkan mahram-mahram mereka, mahram-mahram mereka minal furuj wal a'rad, dari parjinya, kemaluannya, dari kehormatannya. Begitu pula pada harta dan yang lainnya. Oleh karena itulah, pantas kalau orang yang berbuat zalim layak untuk mendapatkan kegelapan-kegelapan ketika dia berada di hari akhir. Demikian penjelasan tentang hadis yang ke-483. Dan kalau sekarang kita mendengar ada seorang ayah umpamanya menzinahi putrinya, ini juga sama, bagian dari kerakusan. Ada seorang anak ya, atau ada seorang kakak dia menzinahi adiknya atau sebaliknya, ini juga timbul karena kerakusan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Hadwan na'li bin na'li, seripu demi seripu, setapak demi setapak, sampai nanti ada salah seorang di antara kamu yang yakni dia mendatangi ibunya. Dan ini terjadi sebagaimana dulu pernah terjadi di zaman orang-orang Bani Israel, di mana mereka pun melakukan ini, maka ini pun juga kata beliau akan terjadi pada umatku. Itu pun juga sama, muncul karena apa? Karena rakus. Sehingga rakus itu membawa pertumpahan darah di antara mereka. Dan juga rakus itu telah menghalalkan ya kehormatan dari mahram-mahram mereka. Berikutnya. Dalil yang ke-484. Hadis yang ke-484 ini dikatakan sanadnya dhaif karena ada Al-Munkadir bin Muhammad. Namun bahwa perkataan yakunu fi akhir ummati, bahwa akan terjadi pada akhir umatku, yaitu maskhun, orang yang dirubah wujudnya. Kemudian wa qadfun wa khasfun wa yubda'u bi ahlil madzalim. Adapun lengkap riwayatnya adalah hadatsana Hatimun qala hadatsana Al-Hasan ibnu Ja'far qala hadatsana Al-Munkadir ibnu Muhammad ibnu Al-Munkadir an Abi
yaitu Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Qala dari Jabir dia berkata, qala Rasulullah yakunu fi akhir ummati maskhun wa qadfun wa khasfun wa yubda'u bi ahlil madhalim. Diterangkan bahwa akan terjadi pada umatku yaitu maskhun wa khadfun. Ini akan terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Abu Ya'la. Syekh Albani mengatakan sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Dengan redaksi yakunu fi akhir hadil ummah, akan terjadi pada umat ini khasbun. Apa itu khasbun? Yakni al-hubut alladhi yaqu bi juz'in minal ardi, dibenamkan ke dalam bumi. Nanti akan terjadi pada umatku ini orang yang dibenamkan ke dalam bumi. Barakallahu. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang terjadi tidak? Ada orang yang dari umat Nabi Muhammad yang dibenamkan ke dalam bumi. Kalau zaman dahulu, zaman Musa siapa? Korun. Sampai hartanya sangat terkenal. Namanya harta apa? Harta karun. Nanti pada umatku akan terjadi khosbun. Ada riwayat yang menjelaskan mengenai orang yang akan merobohkan Ka'bah. Ya, disebutkan yagju jaisun al-Ka'bata. Bahwasanya nanti akan ada satu tentara yang akan memerangi Ka'bah. Wa idza kanu bil baida, dan ketika mereka berada pada tanah yang lapang kosong, maka payuh syapu bi awalihim wa akhirihim. Dari barisan pertama sampai barisan terakhir yukhsyapu fil ar, dibenamkan ke dalam bumi. Dikatakan yagju ya jaisun al-Ka'bah. Tentara nanti di akhir zaman akan ada tentara yang menyerang Ka'bah. Kemudian fa'idakan bil baida, ketika mereka berada di baida, di tanah yang kosong, payuh syapu bi awalihim wa akhirihim, dibenamkan. Payuh syapu fil ar, dibenamkan ke dalam bumi, bi awalihim wa akhirihim, dari mulai barisan pertama sampai terakhir. Qalat Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, minhum aswaquhum. Di antara mereka ada orang yang ada di pasar. Ada yang mungkin sedang jalan-jalan gak tahu menau tentang masalah itu. Maka kata Rasulullah, ya yub'atsuna ala niyatihim, mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Artinya dibenamkannya sama. Tetapi nanti ketika dibangkitkan nanti beda. Kalau ini yang akan menyerang, yang ini sedang berada di pasar, yang ini sedang berjalan, yang ini gak ada hubungan dengan ini, nanti. Dan ini dalil jamaah sekalian, bahwa kalau ada orang berbuat kemaksiatan, kita jangan diam. Kita harus berbicara. Kenapa? Karena kalau kita nggak bicara, kita pun akan terkena hukumannya. Ayo syapu bi awalihim. Seperti itu. Kita akan terkena hukum. Nah, nanti akan terjadi khosbun. Yang kedua, maskhun. Apa itu maskhun? Jadi saya sudah terangkan, maskhun itu dirobah wajahnya. Tahwilu surah wa tabdiluha ila aqbaha minha. Ada orang di zaman sekarang pun juga yang wajahnya berubah. Mungkin ada yang wajahnya berubah menjadi kerak. Mungkin ada yang wajahnya berubah menjadi seperti babi. Atau mungkin ada yang wajahnya dirubah seperti anjing. Intinya dirubah kepada sesuatu yang lebih jelek. Dan ini akan terjadi pada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana Bani Israel dulu, mereka dirubah menjadi apa? Musikhat Bani Israel, irodatan wa khanazir. Yaitu berubah menjadi
kera, dan juga babi-babi. Dan yang ketiganya qadfun. Yakni qadfun adalah arami bil hijarah. Yakni yang dilempar dengan batu. Kama hadatsa li qaumi Lut, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa akan terjadi di akhir umatku, yaitu ada yang yakni wajahnya dirobah, maskhun, ada yang qadfun, yakni dihujani dengan hujan batu, ada yang khosfun, dibenamkan ke dalam bumi. Maka wayubda'u bi ahlil madzalim. Yang pertama kali akan mengalami ini adalah ahlil madzalim, orang yang berbuat dolim, orang yang berbuat sewenang-wenang. Makanya hati-hati, kita jangan suka berbuat dolim. Kita jangan menjadi orang yang sewenang-wenang. Karena berbuat dolim, sewenang-wenang, itulah yang akan dialami oleh mereka. Kalau ada orang dengan sebab dia berbuat dolim, menggosok tanah, maka dikatakan orang tersebut kalau menggosok tanah 1 jengkal saja, maka nanti 1 jengkal itu diiris dari atas permukaan bumi sampai bagian bawah bumi. Setelah itu dikalungkan kepada dia. Atau orang tersebut dibenamkan dulu ke dalam bumi, kemudian setelah itu apa? Orang tadi ya kemudian dikalungi dengan kalung tersebut. Ini menunjukkan bahwa betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat buruk sekali. Hadis yang ke-484 ini, yakni dalil tentang dolim adalah sebab kebinasaan dan sebab timbulnya hukuman yang sangat dahsyat. Dan di antara tanda akan terjadinya kiamat adalah terjadinya al-maskhu wal qadfu wal khasfu fil ummatil Muhammadiyah, yaitu akan terjadinya dirobahnya muka seseorang, ya, atau dihujani dengan hujan batu, ya, atau dibenamkan ke dalam bumi. Dan itu sekarang sudah terjadi. Ada fenomena yang disebutnya orang zaman sekarang fenomena yang unik, padahal bukan unik, itu azab, tapi sebenarnya fenomena yang unik. Itu azab, disebutnya unik, yaitu adanya hujan batu. Dari dulu hujan itu niscaya air. Ya, wa anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan kami turunkan dari langit ma'an air liyutahhirakum bihi, supaya Allah sucikan kamu dengan air tersebut. Tapi kalau wa anzalallahu minas sama'i hijaratan, kalau Allah turunkan dari langit itu hijarah batu, apa itu? Liyutahhirahum, atau liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum, supaya Allah azab siapa? Mereka. Liyu'adzibahum, liyu'aqibahum. Ini adalah realita yang terjadi pada umat di zaman sekarang ini. Itu bukan fenomena unik, tapi itu adalah sesuatu yang perlu disadari. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu merupakan bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih pembahasan mengenai al-zulmu dulumat, bahwa kedoliman adalah kegelapan demi kegelapan. Ya. Orang yang berbuat dolim itulah yang mendapatkan hukuman pertama. Bisa jadi orang yang berbuat dolim itu dia akan maskhun, yakni dirubah wajahnya. Barakallahu. Siapa coba yang dolim yang dirubah wajahnya menjadi monyet, menjadi kera, menjadi babi? Siapa? Orang Yahudi. Pertanyaannya, apa zolimnya orang Yahudi? Zolimnya mereka adalah mereka yang harusnya ibadah pada hari Sabtu, mereka tidak mau beribadah. Malah apa? Malah mereka memasang keramba ikan untuk mancing ikan agar masuk ke dalam keramba tersebut. Orang lain beribadah, dia malah mencari harta. Barakallahu, apakah zaman sekarang ada? Ada banyak. Apa hari Jumat? Itu waktu ibadah. Tetap aja dia
Laki-laki yang wajib Jumat malah dagang. Bukannya beribadah malah dagang. Laki-laki yang wajib Jumat malah bekerja. Waktunya ibadah malah bekerja. Sampai ada fenomena unik di beberapa daerah, umpamanya di Purwakarta, ada seorang nenek-nenek tua yang sengaja mengambil yakni kayu untuk memukul mereka laki-laki yang tidak mau Jumatan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya karena tadi ditinggalkan ibadah. Apakah mereka tidak takut? Apakah mereka tidak khawatir kalau hal ini juga terjadi pada mereka? Seperti halnya juga terjadi dulu pada umat Nabi siapa? Ya. Yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula al-qadfu, yaitu dihujani batu. Dihujani batu. Lihat oleh kita kaumnya Nabi Lut. Itu adalah kaum LGBT. Kaumnya Nabi Lut. Laki-laki suka dengan laki-laki. Perempuan suka dengan perempuan. Bahkan sampai istrinya Nabi Lut pun terkena penyakit itu. Dahaballahu ya masal ladina kafaru imra'atanu wa imra'atalut. Allah tabaraka telah memberikan perumpamaan ya bagi orang-orang yang kafir adalah imra'atanu wa imra'atalut, yaitu perempuannya Nabi Nuh dan perempuannya Nabi Lut. Kata-katanya imro'ah, bukan istri tapi perempuan. Ya. Kalau kita nyebutnya cewek gitu. Ceweknya saya. Itu kalau disebut perempuannya Nabi Nuh, Nabi Lut, kata para ulama, itu menunjukkan bahwa istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut tidak sama keyakinannya. Karena kata-kata imro'ah itu biasanya berseberangan dengan suaminya. Contoh, imro'atul aziz turawidu fataha wa qad sagofa hubba. Dan istrinya yakni al-aziz turawidu fataha, dia sangat jatuh hati kepada yakni anak angkatnya Yusuf, Zulaiha. Begitu jatuh hati dengan Yusuf. Dan dia sangat mencintainya. Sampai saking sangat mencintainya sampai tidak tahu diri dan mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Bahkan memberikan ancaman jika tidak mau melayani perzinahannya. Kata-katanya imro'atul aziz. Tapi lihat oleh kita, kalau berbicara tentang pasangan suami istri yang ideal, pakai bahasanya bukan imro'ah tapi jaujun, ajwaj. Udkhulul jannata antum wa ajwazukum tuhbar. Masuk ke dalam surga kamu bersama pasanganmu, bersama istrimu dengan bersuka cita. Ingat Nabi Zakaria punya istri, istrinya waktu mandil, waktu masih mandul, apa katanya? Wakanat imro'ati akhiron. Sesungguhnya istriku akhiron. Apa itu? Mandul. Pakainya imro'ati. Tetapi ketika istrinya sudah sudah baik, maka wa aslahna ya jauh-jauh, maka kami perbaiki jauh-jauh pasangannya, itu istrinya. Kata-katanya jauh-jauh. Artinya ketika menggunakan kata-kata istri dengan jauh, itu menunjukkan pasangan yang ideal. Makanya jadilah yakni pasangan suami istri yang merupakan zawjud dunya wa zawjul akhirah. Pasangan yang berbahagia ketika di dunia dan di akhirat sesuai dengan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu barakallahu fikum, maka di sini menunjukkan bahwa pun telah terjadi pada keluarganya, pada istrinya Nabi Lut. Kemudian wakhosbun, dan dibenamkan ke dalam bumi. Yakni ini terjadi di zaman dahulu. Orang-orang yang dibenamkan ke dalam bumi. Seperti kasus Korun. Dan di kita kalau tidak salah itu pernah terjadi di beberapa negeri di kita. Namun sekarang sudah tidak lagi sebut-sebutnya. Yang menjadi kenangan ada beberapa tempat yang dibenamkan ke dalam bumi. Dan itu tidak heran. Kenapa?
Karena memang begitulah orang-orang yang berbuat dolim, dia akan diawali seperti itu. Berbuat kedoliman. Dan kedoliman itu akan membawa kepada perkara yang buruk. Dan hadis yang ke-485 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ladul Mufrad, juga dalam kitab Sahihnya, dan juga Imam Muslim meriwayatkannya, yakni dari Ibnu Umar bersabda, "Ad-dulmu dulumatun yaumil qiyamah." Kalimatnya cuma segitu saja. Ad-dulmu dulumatun yaumil qiyamah, bahwasanya kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan kalimat ini saya kira sudah mencukupi insyaallah taala sebagaimana yang tadi sudah saya terangkan. Adapun dalil yang ke-486, yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, "Idza khalasul mu'min minan nar." Apabila seorang mukmin telah terbebas dari neraka, maka hubisu, mereka akan mereka akan ditahan biqantaratin, yaitu di kontoroh. Jadi maksud dengan khalasul al-mu'min minan nar, artinya dia bisa melewati neraka. Jadi kalau orang itu mau masuk ke surga, itu melewati neraka dulu. Kalau dia tidak terjatuh, nanti sebelum masuk surga ada yang namanya kontor. Kontor itu satu tempat, yakni yang tersebut adalah bainal jannati wan nar. Begitu lepas dari neraka, ada kontor, baru masuk surga. Nah, sebelum masuk ke surga ini, orang akan ada di kontor. Maka fayataqasuna, maka mereka akan melakukan kisos madzalim kepada orang-orang yang berbuat dolim. Jadi nanti akan dilakukan kisos kedoliman bainahum fid dunya. Jadi supaya mereka begitu masuk ke dalam surga itu, mereka sudah tidak ada masalah. Kalau sekarang masalah nggak beres. Nanti di akhirat setelah mereka melewati neraka, sebelum mereka masuk ke dalam surga, maka mereka akan ada kisos kedoliman di antara mereka di dunia. Hatta idza nuqu wa hudibu, kalau mereka sudah bersih, kalau mereka sudah disucikan, sudah terbebas dari dosa-dosa, dengan kisos tadi, udina lahum bidukhulil jannah, baru diizinkan masuk surga. Jadi ketika mereka itu masuk surga, mereka sudah tidak ada lagi masalah di antara mereka. Mereka sudah tidak lagi masalah di antara mereka. Mereka sudah damai. Tidak ada perselisihan lagi di antara mereka. Ketika mereka masuk surga. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, maka demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ahaduhum bimanjilati adal minhum fid dunya. Dikatakan bahwasanya sungguh salah seorang di antara mereka bimanjili, maka di tempatnya adal minhu fid dunya, lebih menunjukkan darinya di dunia. Demikian dengan keterangan ini, maka menunjukkan bahwa tempatnya di surga akan lebih banyak yang menunjukkan dari tempatnya di dunia. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari apa yang tadi saya terangkan. Insya Allah nanti kita akan dulu dengan hadis yang ke-487 sampai kepada hadis yang ke-490 insya Allah ta'ala. Dan dengan berakhir hadis yang ke-490 berarti selesai kita, yaitu juz yang kita bahas, yakni akhir juz yang ketiga, dan insya Allah nanti akan masuk kepada juz yang keempat insya Allah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.